Halo Sobat Aldo, kembali lagi di channel Aldo Tool, channelnya pecinta alat perkakas. Hari ini bersama saya Henry, saya akan mereview mesin yang sangat besar, sangat berat, dan produk terbaik dari Aldo, yaitu mesin kombinasi MQ443A dari Aldo. Oke teman, sekarang langsung aja saya review packaging dari mesin ini ya. Mesin ini menggunakan kayu triplek. Karena mesin yang sangat besar dan sangat berat, packingnya pun juga sangat besar ya. Mesin ini memiliki beberapa fungsi teman-teman, seperti serut, circle, dan chisel. Biasanya mesin ini pasti digunakan untuk kayu. Langsung saja saya mau buka mesin ini. Karena mesin ini sangat besar dan berat, saya panggil dua rekan saya yang bernama Pak Dwi dan Pak Jo. Halo Pak Dwi, halo Pak Jo. Kalian siap bantu saya? Siap. Baik Sobat Aldo, langsung aja kita buka petinya. Saya akan dibantu dengan rekan saya, Mas Jo. Silakan dibuka itu. Oke, siap. Oke, untuk mesin MQ ini dia posisi masih belum rakitan ya. Jadi kita membutuhkan proses perakitan. Baik, apa aja perlengkapan yang akan kita rakit, kita simak selanjutnya. Wis semua. Oke teman-teman, kita sudah lihat sendiri Pak Dwi sudah membuka mesin MQ443A ini. Pak Dwi, bisa minta tolong jelaskan ada apa aja isinya? Ya, di sini kita dapat pertama untuk elektromotornya ya, dia ukuran 2 HP dan satu kardus perlengkapan seperti baut dan sebagainya. Dan ada juga covernya untuk cover panbel motor dan juga cover untuk circular show-nya. Dan ada juga untuk kaki-kakinya. Dan ini asnya ya, kurang lebih seperti itu kok. Oke Pak Dwi, di dalam mesin MQ443A ini juga terdapat satu kartu garansi dari Aldo, buku panduan atau manual book bahasa Indonesia, dan yang satunya menggunakan bahasa Inggris. Oke teman-teman, langsung saja kita rakit mesin ini ya. Silakan Pak Dwi, Pak Jo. Siap. Untuk langkah awal perakitan, kita tempatkan dulu elektromotornya di kakinya ya. Untuk pemasangan bautnya tidak perlu dikerasi dulu, nanti untuk pemasangan puli butuh proses penyetelan panbel. Tidak perlu kerasi dulu Pak Jo, langsung kita rangkai dengan as sumbunya. Langsung diberdirikan di sini. Oke. Ada di sini Pak Jo. Kita rangkai. Oke. Ini Pak Jo. Oke, untuk proses perakitan kaki-kaki seperti nampak dalam video. Untuk proses selanjutnya kita naikkan mejanya. Baik Sobat Aldo, setelah kita naikkan mejanya, kita tinggal pasang untuk bautnya di 4 sudut kakinya. Jadi kita tinggal pasang. Untuk bautnya ukuran 8 mili ya, pakai kunci 14. Ini bautnya Mas Jo.
Terus selanjutnya kita pasangkan untuk puli auto ya. Ini untuk penggerak roller. Oke, setelah kita rangkai puli dan untuk rantai rollernya kita tinggal pasang puli dan proses penyetelan fan belt. Langsung Mas Jo, pulinya dinaikkan dulu itu motornya. Untuk puli A1000 kita pasang di puli cutter blocknya ya. Oke, kita pasang fan belt untuk penggerak rollernya, kurang maju. Terus oke, kita setel nanti. Tinggal dikerasi ini Mas Jo. Oke, selanjutnya kita pasang mata circle. Terlebih dahulu kita lepas meja extension ya untuk memudahkan pemasangan. Untuk ukuran mata gergajinya atau cycle-nya ini 10 in ya. Oke, selanjutnya kita pasang cover. Oke, untuk selanjutnya kita pasang cover atau safety untuk mata circle-nya. Oke, selebihnya seperti ini.
Oke, untuk proses selanjutnya di sebelah saklar ini ada untuk meja slidingnya, jadi kita proses perakitan meja sliding. Oke, langsung saja. Oke, setelah perakitan untuk meja sliding atau untuk kombinasi chiselnya, penampakannya seperti ini. Dan untuk as dan dudukannya, untuk puli penggerak meja auto yang bawah kita tinggal pasang di samping dan kita pasang boltnya. Oke, untuk pemasangan dudukan penggarisnya kita akan praktekkan pemasangannya. Oke, kurang lebih seperti ini, sangat kuat.
Bagaimana Pak Dwi, Pak Jo? Oh ya. Bagaimana perakitannya? Apakah ada kendala? Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena dari mesinnya sendiri untuk proses perakitan sudah dibawakan buku untuk panduan merakit. Ini terdiri dari 1 sampai 18 step proses perakitan. Oke, untuk perakitannya sendiri apakah memerlukan 2 orang Pak Dwi? Kalau menurut saya minimal harus 2 orang. Karena untuk mejanya sendiri ini cukup berat, jadi saya rasa lebih dari 50 kilo. Jadi kalau untuk perakitan sendirian pasti agak kesulitan. Oke. Terus ini material mesinnya dari apa ya Pak Dwi ya? Kalau menurut saya ini 80% dari besi cor. Oke. Pasti kuat ya Pak Dwi ya? Pasti kuat, sangat kokoh. Oke. Apakah ini partnya semua sudah terpasang Pak Dwi? Sudah, untuk fungsi-fungsinya sudah saya pasang semua. Tapi ini ada beberapa dari extension atau tambahan, jadi ini ada beberapa part. Oke. Ya, seperti ini ada meja extension kecil yang berfungsi untuk pengganti meja extension yang besar ini. Oke. Dan juga ini ada untuk penjepit mata planer ya. Jadi prosesnya nanti kita bongkar pasang ini untuk posisi jepit, dan untuk ngasah juga ada. Ini mata gerinda ngasahnya. Jadi kita harus lepas ini dan kita ganti dengan ini. Oke. Dan ini juga ada tambahan penggaris ya, untuk posisinya kita bisa pasang di sini. Bisa pasang di sini atau bisa kita pindah di sini. Jadi dia bisa bolak-balik. Seperti itu. Oke Pak Dwi, sekarang kita coba jelaskan fungsinya masing-masing ya. Ini ada safety dari circular saw. Di sini tertera matanya 10 in ya Pak Dwi ya. Apakah bisa menggunakan mata dengan ukuran yang lain? Kalau ukuran inchinya ini sudah maksimal. Dari bawaan mesin itu sudah didesain maksimal 10 inch. Jadi untuk ukuran tutnya bisa diganti-ganti sesuai selera. Oke, kita lanjut ke tengah Pak Dwi ya. Ini terdapat mata planer ya Pak Dwi ya. Mata planernya ini ada 4 ya. Coba kita hitung sama-sama ya. 1 2 3 4. Dengan mata planer 4 biji ini apa hasilnya pasti lebih rapi ya Pak Dwi ya? Sangat rapi. Jadi untuk hasil dari 4 pisau dan 3 pisau itu pasti berbeda. Jadi untuk 4 pisau pasti lebih halus hasilnya. Oke Pak Dwi. Terus ini ada penggaris, ini buat apa Pak Dwi ya? Jadi penggaris ini kalau kita mau pakai planer atas, jadi kita bisa manfaatkan biar dia selalu lurus. Ini bisa digeser-geser sesuai dengan lebar bahan yang mau kita pasang. Oke, kita lanjut sebelah kiri. Ini ada kepala bor. Bawaan dari mesin ini berapa mili Pak Dwi? Ini 13 mili. Jadi untuk proses drill chisel ini ada bawaan dari mesin, jadi kita bisa manfaatkan langsung untuk proses chisel. Dan ini pun bisa diganti dengan mata bor kayu biasa atau mata bor besi kalau sesuai dengan kebutuhannya. Oke Pak Dwi, sekarang kita lanjut di bagian depan. Ini terdapat meja kerja ya. Bisa coba dijelaskan satu persatu ini tuasnya buat apa aja? Ini sebetulnya meja kerja untuk membantu proses chisel atau proses bobok ya. Jadi ini ada meja model sliding, jadi dia tuas kecil ini untuk proses geser kanan kiri. Jadi seumpama kita bobok, kita bisa geser dengan tuas ini. Dan ini untuk maju depan atau mundur ke belakang ini. Jadi dia untuk ngatur kedalaman saat kita chisel atau bobok. Dan ini juga dilengkapi untuk naik turun ya. Jadi kita menyesuaikan dengan ketebalan kayu. Jadi kita bisa turunkan atau naikkan. Dan ini ada juga catoknya. Ini untuk nyatok kayu.
catoknya. Dan untuk sudut catoknya ini juga bisa diatur, jadi kita bisa menyesuaikan. Seumpama kita mau bobok posisi agak nyudut, ini kita bisa setel. Ini bisa kita setel lebih nyudut atau kurang depan, kita bisa geser-geser. Untuk proses setelnya kita tinggal mengendori untuk baut yang ukuran 12 mili ini, dan juga bawah juga bisa. Jadi ini juga sama, kita tinggal mainkan untuk baut ukuran 14, kurang lebih seperti itu untuk proses meja kerjanya mesin bobok atau chisel ini. Di sisi tengah ini ada tuas buat apa aja Pak Dwi ini ya? Kalau ini untuk penyetelan meja ini, jadi untuk front base depan ini dia kita bisa setel dari 0 sampai 10 dengan membuka handle ini. Jadi handle ini ditarik ke atas, dia akan los, dan ini tinggal kita putar ke bawah. Pergerakan, jadi semakin ke bawah maka hasil serutan semakin tebal. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal kunci untuk tarik tuasnya ke bawah, seperti itu. Oke, nah di bawah itu ada saklar warna merah. Fungsinya gimana tuh Pak Dwi ya? Ini saklar posisi 1 dan 2, jadi kita bisa pilih untuk putaran mesin. Jadi kalau kita mau pakai circle atau pakai planer meja atas, kita bisa putar tuasnya ke posisi 2. Atau kalau kita mau pakai planer yang auto bawah, kita bisa posisi ke saklar 1, seperti itu. Berarti elektromotor gerak ke kiri dan ke kanan ya Pak Dwi ya? Benar sekali. Oke teman, kita bisa lihat di sebelah kanan mesin ini terdapat satu fungsi lagi, yaitu auto planer. Pak Dwi bisa minta tolong, itu ada tuas, angka-angka, itu fungsinya buat apa aja ya? Jadi kita bisa menyetel meja ini untuk naik turun. Jadi kita tinggal open close untuk tuas yang ini. Kalau bawah dia open, ini tinggal kita turunkan. Kalau mau menurunkan kita tinggal putar untuk tuas pulinya. Ini ada angka 1 sampai 12 ya. Jadi untuk ketebalan kayu kita bisa setel dari sini. Dan ini untuk proses autonya kita tinggal pindah tuas gear. Jadi kalau kita mau pakai auto, kita geser tuas gearnya posisi dapat gear ya. Jadi ini untuk proses auto. Langsung saja kita coba mesinnya di nomor 1. Oke. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, di nomor 1 ini putaran sirkular soundnya ke kiri. Oke Pak Dwi, lanjut di nomor 2. Oke, di nomor 2 ini putaran sirkular soundnya ke kanan ya teman-teman. Mesin ini memiliki spesifikasi dengan tegangan 220 volt, menggunakan watt 1500 watt, dan menggunakan motor 2 HP 1 pas dengan putaran 2800 rpm. Oke teman-teman, sudah kita bisa lihat sendiri ya fungsi satu persatu dari mesin ini. Mesin ini saya sangat rekomendasi ya untuk teman-teman yang pecinta kayu, hobi kayu, pengrajin kayu, karena fungsi dari mesin ini sangat banyak sekali ya. Oke, untuk melihat mesin kombinasi atau planer Aldo yang lainnya bisa cek website di bawah ini. Oke, terima kasih Pak Dwi, Pak Jo. Dukung terus channel kita dengan cara like, comment, subscribe channel Aldo Tool. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Aldo Tool, jaya!